Man lam ya'lam abahu wa azdadahu fi tariqi fa huwa a'ma. Sungguhnya orang yang tidak mengenal atau mengetahui abahu bapaknya, wa azdadahu dan kakek buyutnya, fi tariqi di dalam thariqah, fa huwa a'ma, maka dia sudah mengaku-aku ya. Walau bapaknya diaku bapaknya, itu Allah melaknat, ini kata Nabi ya. Baik secara jasmani, biologis, ataupun secara rohani, sama saja Allah juga melaknat. Memperingati Harlah Jatman ya, ke 68 ya, 68. Jadi 68 yang lalu itu awal lah berdirinya Jatman atau muktamar pertama di Tegalrejo ya. Nah itu yang jadi patokan berdirinya Jatman. Nah waktu itu Simbah Nahrawi itu ya hadir di acara muktamar itu. Simbah Nahrawi itu ya mungkin supaya ada pembahasan ya, itu kan cerita yang kita dengar ya dari Abah itu memberikan satu istilah ya atau pertanyaan, atau memberikan satu ungkapan bahwa sholat madhep kiblat ora sah kan gitu. Nah, sehingga dari pembahasan yang kemudian waktu itu Mbah Kiai Ali Maksum yang kemudian menjadi ya juru bicara lah kalau bahasa apa itu, untuk menjelaskan tentang Mbah Nahrawi itu sendiri. Apa yang dikatakan Mbah Nahrawi itu tentu ada dasar dari Quran, istilahnya itu tidak asalan itu, maka perlu kita kaji. Nah yang hanya belum ketemu lah baru Mbah Nahrawi ngendika itu setelah dibahas. Nah, yang sah itu ya sholat yang madhep Gusti Allah kan gitu. Ya karena ini urusan toreko ya, mungkin untuk membedakan. Kalau syariat itu kan mungkin fikih itu kan dikaji sudah oleh NU lah kira-kira. Nah toreko itu pembahasannya modelnya model seperti ini mungkin, jadi hal-hal yang terkait dengan ya tasawufnya kan gitu ya mestinya. Maka jawabannya yaitu kalau mustaqbil al-qiblat, nah sebelum sholat itu menghadap apa? Hadapan ini, sudur ini harus menghadap apa sebelum sholat. Tapi kalau sudah sholat ya sahnya itu yang menghadap Allah. Nah ini persoalan tasawuf itu mungkin sebagai gambaran ya. Seperti itu. Waktu itu Jatman ini masih Jatmi ya, belum tergabung dalam Banom NU. Baru nanti sekitar tahun 72 atau 7 berapa itu ya. Itu baru Jatman bergabung dengan NU. Yang dulunya Jatmi ya, Jamiyah Ahli Thariqah Mu'tabaroh Indonesia. Nah, sehingga memang khas tadi ya, kalau thariqah banyak kira-kira bab tasawuf saja, kalau bab fikih nanti diserahkan kepada NU. Nah itu. Nah selamat berharlah ya Jatman. Nah ini sedikit kita mengulas, mengkaji ya tentang thariqah ini ya. Kitab Kawaqibud Duriyah ala Hadaikul Wardiyah fi ajla'i sadati Naqsabandiyah. Ini yang ditaklif oleh Syekh Abdul Majid Muhammad bin Muhammad Al-Khan Al-Syafi'i. Ini kitab manakib ya. Ya manakib para guru-guru Naqsabandiyah dari Nabi Muhammad ini pertama ya, kemudian sampai kepada era akhir ini Syekh Oleh, kemudian beberapa guru-guru di bawahnya, khusus tentang silsilah ya, manakib Naqsabandiyah, Mujadadiyah, Khalidiyah. Ini kita perlu ini ya sedikit ya menjelaskan ya tentang pentingnya manakib itu sendiri.
Ya meskipun kalau di Naksabandi ini mungkin agak berbeda ya dengan Torikoh Qadiriyah namanya yang punya rutinan amaliyah dengan manakiban atau manakib Syekh Abdul Qadir ya Jailani, yang itu biasa dibacakan kemudian sebagai amaliyah ya tentang kisah perjalanan Syekh Abdul Qadir. Nah di sini ini perjalanan para guru-guru Naksabandi. Nah makanya itu menjadi bagian penting. Tiap thariqah tentu punya manakibnya guru sendiri-sendiri ya. Ya sebagaimana dijelaskan pentingnya kita mengenal para guru-guru kita ini ya. Qala al-Arif ar-Rabbani Syekh Abdul Wahab Sya'rani Qaddasallahu sirrul aziz di kitabihi dalam kitabnya Madarijus Salikin. Nah beliau menjelaskan Syekh ini tadi Abdul Wahab tadi ya Sya'rani tadi. Ilam ayyuha talibi al-muridi, ketahuilah wahai para pencari atau para murid itu orang yang berkehendak. Wa faqanallahu wa iyyakum limardatihi, semoga Allah memberikan taufik kepada kita di dalam keridhaannya. Beliau berkata, anna man lam ya'lam abahu wa asdadahu fi tariqi fa huwa a'ma. Sungguhnya orang yang tidak mengenal atau mengetahui abahu bapaknya wa asdadahu dan kakek buyutnya fi tariqi di dalam thariqah fa huwa a'ma, maka dia buta. Warubama antan sabali wairi abihi, dan kadang-kadang menasabkan bukan kepada bapaknya. Fayat hulu fi qaulihi, maka termasuk dalam qaulihi penghentikan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menasabkan bukan kepada bapaknya itu sebagaimana sabda Nabi ini, masuk dalam sabda Nabi ini, la'anallahu man anta siba li ghairi abihi. Allah melaknati orang yang menasabkan bukan kepada bapaknya. Jadi kalau kita mengaku-aku ya bukan bapaknya, diaku bapaknya, itu Allah melaknat, ini kata Nabi ya. Baik secara jasmani, biologis, ataupun secara rohani, sama saja Allah juga melaknat. Sebagaimana hadis tadi atau penghentikan dari Nabi tadi. Intinya bahwa penting kita ini mengenal siapa orang tua kita, siapa leluhur kita, baik secara jasmani ya atau secara rohani. Bahkan secara rohani ya tidak kalah penting juga, karena kita kalau tidak mengenal mereka lah, dikatakan tadi orang yang buta kita ini. Bagi anak kalau tidak kenal bapaknya, tidak kenal kakeknya, kan itu bahwa akma dan juga kita tidak boleh menasabkan kalau kita bukan anaknya, berarti bukan murid thariqah, kan itu ya kira-kira kalau dalam rohani ya. Kalau dalam jasad ya sama, ngaku cucu Nabi ya, tidak ada bukti ya, itu juga perlu dipertanggungjawabkan. Kalau ngaku-ngaku, kalau beneran ya tidak apa-apa. Sama ketika dalam thariqah bukan muridnya tapi ngaku muridnya, kan gitu. Ini belum baiat ke Naksabandi, ngaku Naksabandi. Atau ini sebenarnya belum baiat ke Qadiri, cuma seneng ikut
manakipan atau ikut amaliyah tapi sudah ngaku murid Qadiri umpamanya atau ngaku murid Sadani, itu juga malah dilaknat kalau seperti itu kata Nabi tadi. Nah, enggak ngaku murid itu ya, nah itu yang makanya harus banyak syaratnya sebagai tanda dia sebagai murid kan, atau sebagai anak tadi, soalnya ikatannya kan anak rohani. Nah itu mungkin perlu kita berhati-hati kalau memang belum baiat ya, nggak usah ngaku-ngaku kan gitu ya, supaya tidak mendapat laknat. Kau pengen menjadi putra dari para guru itu ya ikutlah baiat entah kepada Thariqah apapun. Karena Thariqah itu punya jalur nasab yang mesti sambung dari gurunya sampai Rasulullah, maka dikatakan nasab sanad silsilah ini. Tidak ada putusnya seperti nasab biologis itu, tidak ada putusnya juga. Terputus satu saja guru yang tidak nyambung ya tertolak kan itu. Sama dalam nasab biologis itu. Ada satu yang terputus ya berarti tidak nyambung kan gitu. Maka juga menjadi tugas di Jatman